Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku, pemirsa Bakti Channel yang terbaik. Terima kasih kita dapat berjumpa kembali dalam Belajar Sekolah Sahabat di program Sekolah Sahabat 777. Belajar Sekolah Sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Senin, tidak malu menyebut mereka saudara. Mengawali pelajaran ini, kita undang kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Engkaulah pencipta dan penebus kami. Saat ini kami belajar kembali dari pelajaran Sekolah Sahabat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar pelajaran ini dapat kami renungkan dan mengerti, serta menuntun iman kepercayaan kami lebih setia hanya kepadamu saja. Kami menyadari kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Sempurnakanlah doa kami ini di dalam anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Bakti Channel, melihat dari kisah pelajaran Sekolah Sahabat kita di 17 Januari dengan judul Tidak Malu Menyebut Mereka Saudara. Melihat dari judul ini, saya teringat dengan satu kisah, yaitu Malin Kundang. Kita tahu cerita ini, tapi kita akan ingatkan kembali bagaimana seorang ibu yang sudah membesarkan anaknya hingga remaja. Namun setelah itu Malin Kundang merantau ke negeri orang. Dan di negeri orang dia sudah berhasil memiliki harta yang sangat banyak. Pada saat dia pulang ke tempat kelahirannya, seorang ibu yang mendekati dia dan mengatakan, dia adalah anakku, si Malin Kundang. Namun Malin Kundang mengetahui itulah ibunya, tetapi dia tidak mau mendekati ibunya dan malah marah kepada ibunya dan menyatakan, engkau bukan ibuku. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu dari kisah itu bahwa ibu itu berdoa kepada Tuhan, bila dia anakku, jadilah jadi batu. Maka pada saat itu dikatakan dalam cerita itu, Malin Kundang kembali masuk ke kapalnya dan dihempas gelombang yang sangat kuat dan terdampar ke darat. Dan di darat dia berubah menjadi batu karang. Dan itu dikatakan terjadi, dan batunya dikatakan dalam kisah itu masih ada di daerah Sumatera, kawasan barat di Indonesia. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, dari kisah Malin Kundang saya mengingat sehubungan dengan pelajaran ini bahwa Malin Kundang tidak mau mengakui ibunya oleh karena dia adalah seorang yang miskin dengan pakaian kotor dan busuk. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, alamiahnya manusia sama seperti Malin Kundang. Mungkin saja hal yang serupa yang mendekati cerita kisah Malin Kundang juga terjadi di umat-umat Tuhan. Kutipan Sekolah Sahabat kita mengatakan, setelah mengalami penganiayaan dan penolakan, banyak dari mereka mulai merasa malu kepada Yesus. Kata mereka adalah mereka dari orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Saudaraku, karena ada penekanan dan penolakan, penganiayaan, mereka sudah malu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dikatakan kemudian, dengan tindakan mereka, beberapa orang berada dalam bahaya menempatkan Yesus dengan menghinanya di muka umum, gantinya menghormatinya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai manusia, mungkin saja bila kita hidup juga di zaman orang-orang percaya yang dikatakan dalam kitab Ibrani, mungkin saja kita juga mengikuti hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani pada saat itu. Saat ada tekanan, saat ada penekanan dan penolakan, kita mulai undur dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, namun pelajaran Sekolah Sahabat kita ini mengatakan, sebagaimanapun orang-orang Ibrani sudah mulai meninggalkan, bahkan dikatakan menghina dia, yaitu Yesus, tetapi Yesus tetap mau menjadikan mereka yang datang kepadanya menjadi saudaranya. Yesus mau saudara dan saya juga menjadi saudaranya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bila kita amati, kata saudara menunjukkan kedekatan atau ada hubungan keluarga atau ada hubungan yang paling erat. Sehingga kitab Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menjadi saudara di dalam kesukaran.
Karena seorang saudara tidak saja di dalam keadaan suka, tapi juga di dalam keadaan duka. Yesus menempatkan posisinya menjadi saudara bagi manusia yang berdosa, yang datang kepadanya, yaitu saudara dan juga saya. Pelajaran sekolah sahabat kita kembali mengatakan di dalam alinea yang ke-6, firman Tuhan demikian. Allah ingin kita mengenali Yesus sebagai Tuhan dan saudara kita, sebagai penebus kita. Yesus telah membayar hutang kita sebagai saudara kita. Yesus telah menunjukkan kepada kita cara kita harus hidup agar kita akan menjadi serupa dengan gambarnya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita bersyukur punya Yesus yang bukan saja sebagai Tuhan kita, tapi dia sebagai saudara kita. Bukan saja hanya sebatas saudara, tapi juga dia adalah penebus kita. Dia pencipta dan penebus kita. Kita bersyukur memiliki Yesus, dan kita berterima kasih atas tawaran yang diberikan oleh Yesus agar saudara dan saya menjadi saudaranya. Pertanyaan, apakah saudara mau menjadi saudara dari Yesus? Bila kita mau menjadi saudara Yesus, maka mari buatlah hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang sebagai yang utama di dalam kehidupan kita, dan jadikanlah Tuhan sebagai pencipta dan juga penebus kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat untuk hari Senin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih berkat yang berlimpah Tuhan selalu berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan kami. Berkat-Mu selalu menjadi bahagian umat-umat Tuhan. Apabila dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Bila dalam keadaan duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Bila mereka berulang tahun, penuhkan sukacitanya. Bila dalam segala pergumulan dan permasalahan, Tuhan lepaskan mereka dari pergumulan dan permasalahannya, dan menangkan mereka. Bila mereka tetap harus dalam pergumulannya dan dalam permasalahannya, biarlah mereka tetap dalam iman percaya kepada Yesus. Ampunkan kami Tuhan dari setiap kesalahan kami. Sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Selasa. Saya Pendeta Arista Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.